Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang pendidikan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Emiliana Sibugunalai dengan NIM 2158007 dan rekan saya Felida Satriani Susanti dengan NIM 2158011 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Katarina Alexandria Dede dengan NIM 215800023. Saya Rati Purnamasari dengan NIM 2158002. Saya Anasetia dengan NIM 2150016. Dan Elfrida Satria Ona dengan NIM 2158025. Sekarang kita akan melanjutkannya. Di bab 2 tentang pembahasan. Pengertian pendidikan. Arti pendidikan berasal dari bahasa Inggris, yaitu education, di mana dari bahasa Latinnya itu eductum, dengan artian kata yaitu sebuah proses perkembangan dari dalam keluar, kemudian kata deco dengan artian yang sedang berkembang. Jadi, pendidikan adalah proses kemampuan serta keahlian diri yang terus berkembang terus-menerus secara individual. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan terus selalu ada dan tidak akan pernah hilang, seperti yang dijelaskan dalam arti pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, tampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Hafwat Iksan 2005 menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikut dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Menurut John Dewey 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Sedangkan menurut J.J. Rousseau 2003 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan memberikan kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkan pada masa dewasa. Menurut Oemar H. Malik 2001 menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses dalam rangka
mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses, cara, dan perbuatan pendidiknya. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya, Satri. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para siswa, para peserta didik, sehingga dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, dan sehat jasmani, serta sehat rohani, dan juga dengan adanya kepribadian yang baik, sifat mandiri, juga menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap setiap amanah yang diberikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, tujuan pendidik adalah 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Pertama yaitu tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Keduanya yaitu tujuan pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Next. Tiga, MPRS No. 2 Tahun 1960. Ketiga yaitu tujuan pendidikan menurut MPRS Nomor 2 Tahun 1960. Tujuan pendidik adalah membentuk manusia yang berjiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan sangat berkaitan dengan pengertiannya, karena apabila bertentangan akan menjadi salah artian dalam menuntut ilmu. Secara umum, fungsi dari pendidikan yaitu yang membentuk diri baik dari kemampuan, keahlian, etika, dan akhlak yang menjadi lebih baik. Kemudian menjadi sarana untuk membekali diri untuk menghadapi dunia bermasyarakat. Hal itu karena yang dibutuhkan oleh dunia masyarakat bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan yang luas, akan tetapi adanya etika dan adab. Beberapa pengertian pendidikan berdasarkan fungsinya yang dikemukakan oleh para ahli ataupun pakar pendidik. Horton dan Huhn. Menurut Horton dan Huhn, fungsi pendidikan adalah mempersiapkan manusia agar dapat mandiri dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri, mengembangkan pola pikir serta potensi diri dalam mengembangkan dan bakat peserta didik sesuai yang dibutuhkan masyarakat, membantu menghidupkan serta melestarikan
kebudayaan dalam bermasyarakat, serta menanamkan keterampilan dan keahlian partisipasi dalam demokrasi. Kedua, David Popenoe. Menurut David Popenoe, tentang fungsi pendidikan adalah sebagai bentuk transfer kultur atau pemindahan kebudayaan dari generasi sebelumnya hingga sekarang, lebih aktif dan ikut serta dalam memilih manusia sebagai pemeran sosial, kemudian aktif dalam berkontribusi terhadap pembangunan taraf berpikir, serta menimbulkan nilai sosial yang tinggi dan menguasai ilmu pengetahuan. Menurut ilmu, tidak ada batasan usia. Dapat dikatakan selama kita hidup merupakan proses pendidikan, baik pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Dengan pendidik, banyak sekali hal yang dapat kita dapatkan, tetapi entah mengapa masih banyak orang yang di sekitar menyepelekan pendidikan dan tidak mementingkan pendidikan sebagaimana mestinya. Next. Tidak hanya di desa-desa terpencil saja, bahkan di kota-kota besar masih banyak yang tidak dapat pendidik yang harusnya diperoleh. Dan sepertinya kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anak penerus bangsa masih perlu ditingkatkan. Jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang berstruktur dan memiliki jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar atau SD, pendidikan menengah atau SMP, pendidikan atas SMA, dan pendidikan tinggi atau universitas. Berikut ini adalah satuan pendidikan penyelenggaraan pendidik formal. 1. Taman kanak-kanak atau TK. Yang kedua, Raudatul Atfal atau RA. Yang ketiga, sekolah dasar atau SD. Yang keempat, Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Yang kelima, sekolah menengah pertama atau SMP. Keenam, Madrasah Sanawiyah atau MTS. Sekolah menengah atas atau SMA. Madrasah Aliyah atau MA. Sekolah menengah kejuruan atau SMK. Madrasah Aliyah kejuruan atau MAK. Perguruan tinggi, akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini bisa disertakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang. Berikut ini adalah satuan pendidik penyelenggaraan pendidik non-formal. Yang pertama, kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim. B. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jenis pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didik dapat belajar secara mandiri. Beberapa yang termasuk di dalam pendidik informal adalah agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Alasan pentingnya pendidikan. 1. Dapat memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman banyak hal, dan juga pengalaman menuntut ilmu adalah untuk memberikan informasi, meningkatkan ilmu pengetahuan, membantu untuk memahami ilmu pengetahuan yang selalu berkembang, dan memberikan pengalaman ilmu pengetahuan yang selalu berkembang, dan memberikan pengalaman untuk bekal dan menjalani pekerjaan dengan baik. Yang kedua,
dapat mengembangkan talenta dan potensi diri anak adalah sarana untuk mencari dan mengembangkan potensi diri yang sudah Allah SWT anugerah pada setiap individu manusia. Dapat membentuk dan memperbaiki pola pikir karena seiring bertambahnya informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman tentunya akan berpengaruh dalam peningkatan cara berpikir, kemampuan menganalisa, dan daya imajinasi. 4. Memberikan taraf kehidupan yang baik dengan mengenyam pendidikan, maka kemampuan dalam bekerja pun didapat dan dapat terus berkembang. Hal ini akan memberikan kesempatan kerja dan penghasilan yang baik. Yang kelima, membangun bangsa karena individu yang mengenyam pendidikan mendapatkan kepribadian yang terbentuk dengan baik. Peran akhlak dalam pembentukan karakter bangsa, kemampuan dan ilmu pengetahuan yang bertambah, kesempatan kerja dan kesempatan mendapat penghasilan yang baik akan membantu menciptakan generasi yang baik. Pembaca berikutnya, rekan saya, Rati. 1.2 Kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal, netral, dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara modern. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi. Adapun kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yaitu yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Yang kedua, memenuhi aspek legal formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai. Next. Sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut, sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan, dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan para politis yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan. Yang kelima, dapat dievaluasi.
Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektivitas, efisiensi, dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakunya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya. Kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau di samping dan di bawahnya. Selanjutnya 1.3 Pembangunan karakter dan moral. Hakikat karakter Wardani 2008 menyatakan bahwa karakter itu merupakan ciri khas seseorang dan karakter tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya karena karakter terbentuk dalam lingkungan sosial budaya tertentu. Hamid M. 2008 bahwa karakter merupakan sikap mendasar, khas, dan unik yang mencerminkan hubungan timbal balik dengan suatu kecakapan terbaik seseorang dalam pekerjaan atau keadaan. Pentingnya pendidikan moral bagi peserta didik. Pendidikan mengambil peranan sebagai benteng moral bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti serta pikiran anak. UU Sisdiknas, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Karakter memiliki tujuan untuk membentuk pribadi yang berkualitas baik dari segi sikap, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku. Salah satu aspek dalam pendidikan karakter yaitu aspek memahami dan mengetahui kondisi peserta didik. Karakter bisa terlihat dengan melihat kebiasaan sehari-hari. Contohnya, dari karakter yang baik yaitu selalu memikirkan hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal-hal yang baik. Berikutnya 1.4 Kurikulum pendidikan di SMK. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan kurikulum 2013 di SMK. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik, memberi waktu yang cukup luas untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar. Mata pelajaran kompetensi kelas dari unsur perorganisasi atau organizing element. Kompetensi dasar, di mana sebuah kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat
atau reinforce dan memperkaya atau enrich antar mata pelajaran jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya, Setia. Tujuan kurikulum 2013. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Next. Bab 3. Gambaran umum lokasi studi SMKN 3 Surabaya. 1.1. Gambaran lokasi studi. SMK Negeri 3 Surabaya terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 319 Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, kode pos 60234. SMK Negeri 3 Surabaya memiliki 6 kompetensi kejuruan yang terakreditasi, yaitu terdiri dari teknik multimedia, yang kedua teknik kendaraan ringan, yang ketiga teknik permesinan, yang keempat teknik gambar bangunan, yang kelima teknik pemanfaatan tenaga listrik, yang keenam teknik audio video. Next. 1.2 Kurikulum pembelajaran di SMK N3 Surabaya ini menggunakan kurikulum K13. Model pembelajaran dalam kurikulum K13 menggunakan 3 model pembelajaran utama. Menurut Pemdikbud nomor 103 tahun 2014 yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Yang ketiga, model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang kedua, model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Dan model pembelajaran melalui penyikapan atau penemuan atau dictionary learning. Di samping model pembelajaran di atas dapat juga dikembangkan model pembelajaran production based education atau PBE sesuai atas dapat juga dikembang dengan karakteristik pendidik menengah kejuruan. Tidak semua model pembelajaran tepat dengan karakteristik pendidikan menengah kejuruan. Tidak semua model pembelajaran tepat digunakan untuk semua KD atau materi pembelajaran. Model pembelajaran tertentu hanya tepat digunakan untuk materi pembelajaran tertentu. Sebaliknya, materi pembelajaran tertentu akan dapat berhasil maksimal jika menggunakan mode pembelajaran tertentu. Oleh karena itu, next.
Sebaliknya, harus menganalisis rumusan pernyataan setiap KD. Apakah cenderung pada pembelajaran penyikapan atau dictionary, inquiry learning, atau pembelajaran hasil karya, atau problem based learning dan project based learning. Rambu-rambu penentuan model penyikapan atau penemuan. Yang pertama, pernyataan KD 3 atau materi pembelajaran 3 dan KD 4 mengarahkan ke pencarian atau penemuan. Yang kedua, pernyataan KD 3 atau mata pelajaran KD 3 lebih menitik beratkan pada pemahaman pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan memungkinkan sampai metakognitif. Yang ketiga, pernyataan KD 4 pada taksonomi mengolah dan menalar. Yang keempat, rambu-rambu penemuan model hasil karya atau problem based learning dan project based learning. Yang kelima, pernyataan KD 3 dan KD 4 mengarah pada hasil karya berbentuk jasa atau produk. Yang keenam, pernyataan KD 3 pada bentuk pengetahuan metakognitif. Yang ketujuh, pernyataan KD 4 pada taksonomi, menyaji dan menciptakan. Dan yang kedelapan, pernyataan KD 3 dan KD 4 yang memerlukan persyaratan penguasaan pengetahuan konseptual dan prosedural. 1.3 Sumber daya manusia SMK. SMK Negeri 3 Surabaya merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi untuk menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan. Dalam melaksanakan fungsi SMK Negeri 3 Surabaya memiliki visi terwujudnya sekolah penghasil SDM yang berkompeten. Untuk mencapai visi tersebut, SMK Negeri 3 Surabaya menerapkan manajemen mutu dalam pengelolaan sekolahnya yang mengacu pada sistem manajemen mutu atau ISO. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pengelola SMK Negeri 3 Surabaya dalam menerapkan manajemen mutu tersebut adalah ditambahnya satu struktur organisasi baru yang khusus mengelola SDM pendidik dan tenaga pendidikan. Tentunya SMK di Indonesia saat ini tidak bisa dianggap remeh, karena sekolah-sekolah SMK di Indonesia merupakan sekolah yang siap menurunkan atau menyediakan siswa-siswi untuk siap bekerja. Maka peserta dari SMK untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peran SMK bagi peserta didik adalah next. 1. Setelah lulus dari SMK, diharapkan bahwa peserta didik dapat memperoleh pekerjaan dengan cepat, karena banyaknya perusahaan yang menginginkan tenaga-tenaga baru yang masih segar dari SMK. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan dasar sesuai bidang jurusan yang diambil. Ilmu dalam berwirausaha dan kemampuan pelatih kerja yang nantinya masing-masing dari peserta didik akan mempunyai etika, sopan santun, tata tertib, serta etos kerja yang tinggi. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk bidang keterampilan atau keahlian sesuai bidang atau jurusan yang diambil.
Tujuan dari peran adanya sekolah menengah kejuruan SMK bagi sumber daya manusia atau SDM agar peserta didik Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara di ASEAN, bahkan sampai berbagai negara-negara maju di berbagai belahan dunia. Di sisi lain, tujuan dari sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah untuk membantu mengurangi tingginya jumlah tingkat pengangguran di Indonesia. Next. 1.4 Kebijakan lembaga pendidikan. Kebijakan lembaga pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal, netral, dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara modern. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dengan masyarakat dan pemerintah untuk menjadi tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi, dan lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, budaya, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian. Selanjutnya disampaikan oleh Ririn. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni 1. Memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. 2. Memenuhi aspek legal dan formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas persyaratan yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah, sehingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut, sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimate. 3. Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan, dan ini adalah sebuah keharusan untuk menjelaskan pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apabila kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan. 4. Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusuhan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuatan kebijakan pendidikan. 5. Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti, dan jika baik maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan
maka harus bisa diperbaiki, sehingga kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif. Demikian materinya. Kembali ke moderator. Oke, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.